Halo, saya Alam Elizi dengan NIM 123150088 dari Prodi Teknik Geologi. Saya Gusri Kayla Iswaria dengan NIM 123150089 dari Prodi Teknik Geologi. Saya Fauzan dengan NIM 123150090 dari Prodi Teknik Geologi. Saya Olina Zahra Aulia Kristi dengan NIM 123150091 dari Teknik Geologi. Saya Maharani Kantore dengan NIM 123150092 dari Prodi Teknik Geologi. Perkenalkan, nama saya Isdiar Salisa Batubara dengan NIM 123150093 dari Prodi Teknik Geologi. Michael Faraday adalah seorang fisikawan dan kimiawan Inggris yang hidup pada abad ke-19. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam bidang elektromagnetisme. Faraday melakukan berbagai eksperimen yang menghasilkan konsep-konsep dasar dalam elektromagnetisme. Hukum Faraday atau gaya gerak listrik GGL, induksi yang timbul antara ujung-ujung suatu loop penghantar berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar tersebut. Berikut rumusnya. E sama dengan min N D delta per dt. Keterangannya, E sama dengan GGL induksi, D delta per dt sama dengan perubahan flux magnetik, dan N sama dengan jumlah lilitan. Flux magnetik. Hukum Faraday memperkenalkan suatu besaran yang dinamakan flux magnetik. Flux magnetik didefinisikan sebagai jumlah garis-garis gaya magnetik yang menembus tegak lurus suatu permukaan. Dari definisi ini dapat dirumuskan hubungan sebagai berikut. Dengan rumus, yaitu flux magnetik atau satuannya Weber atau Wb sama dengan induksi magnetik satuannya Wb atau m kuadrat dikali A dan dikali cos theta. Theta itu sudut antara induksi magnet dengan norma bidang. Arus listrik adalah laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik atau bagian. Besar kecilnya arus listrik yang terjadi bergantung pada pembangkit listrik yang mengeluarkan tenaga tersebut. Tempel magnet pada baling-baling kipas dengan menggunakan lem. Sambungkan ujung kabel kipas dengan lampu. Berikut adalah contoh ketika alat bekerja. Adapun kelebihan alat yang dibuat adalah biaya produksi yang digunakan lebih murah dan alat lebih mudah digunakan ataupun dibuat saat pengoperasiannya. Kekurangan dari alatnya adalah alat-alat yang digunakan sulit ditemukan, energi listrik yang dihasilkan pada alat tidak konstan. Hal ini disebabkan oleh adanya kecepatan yang tidak konstan dan dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Pengembangan alat. 1. Perlunya peningkatan kualitas pada bahan yang digunakan. 2. Perlunya meningkatkan kekuatan pada magnet yang digunakan. 3. Perlunya peningkatan kecepatan kipas dengan kumparan. Kesimpulannya, pertama, besar GGL induksi bergantung pada kecepatan gerakan batang magnet atau sama halnya dengan perubahan flux magnetik setiap saat. Yang kedua, besar GGL induksi bergantung pada jumlah magnet. Yang ketiga, arus listrik yang dihasilkan terjadi ketika magnet bergerak mendekat ataupun menjauh dan tidak terjadi ketika magnet dalam keadaan diam.